shall never surrender. Dunkirk. Halo sahabat semua, bagaimana kabarnya? Baik-baik saja bukan? Pada video kali ini channel Palanta Movie akan mengulas alur cerita Dunkirk, yaitu sebuah film drama perang sejarah tahun 2017 asal Britania Raya yang disutradarai oleh Christopher Nolan dan dibintangi oleh Fionn Whitehead sebagai Tommy. Film Dunkirk berdurasi 1 jam 46 menit 38 detik. Film ini mengisahkan tentang tentara sekutu yaitu Inggris dan Prancis yang terjebak di dermaga Dunkirk. Di sana terdapat ratusan ribu tentara yang bertahan menunggu kapal untuk mengevakuasi mereka. Tommy yang merupakan prajurit dari tentara Inggris bersama tentara lainnya melakukan berbagai upaya untuk menyelamatkan diri. Hal ini disebabkan oleh gempuran serangan dari tentara musuh. Kapal yang ditumpangi oleh Tommy dan tentara lainnya tidak luput dari serangan musuh. Pesawat musuh menjatuhkan bom ke kapal dan menembaki para tentara. Rasa frustasi dan putus asa mulai menyelimuti para tentara sekutu. Namun muncul secercah harapan, puluhan kapal sipil datang memberikan pertolongan untuk mengevakuasi mereka. Bagaimana kisah lengkap film tersebut? Simak videonya sampai habis. Bagi sahabat yang belum menonton filmnya, disarankan menonton film tersebut terlebih dahulu karena menonton film secara utuh jauh lebih baik. Tanpa berlama-lama, kita langsung ke isi ceritanya. Di awal film, terlihat 6 orang tentara Inggris sedang mencari jalan keluar dari kota. Mereka terkepung oleh pasukan Jerman di Dunkirk, Prancis. Hal ini ditandai dengan selebaran-selebaran yang berjatuhan dari langit bertuliskan, "Kami mengepungmu." Mereka yang sedang kehausan dan kelaparan disergap dan ditembak oleh tentara musuh. Seorang prajurit yang bernama Tommy berhasil menyelamatkan diri. Dia akhirnya tiba di basis pertahanan tentara sekutu di dermaga Dunkirk. Di sana terlihat sejumlah besar tentara gabungan Inggris dan Prancis sedang berbaris untuk mengungsi naik ke kapal. Tommy kemudian bertemu dengan seorang tentara bernama Gibson yang sedang menguburkan mayat. Kepanikan pun terjadi saat pesawat musuh datang menembaki dan menjatuhkan bom. Para tentara yang sedang berbaris untuk evakuasi berlarian menyelamatkan diri. Setelah serangan dari pesawat musuh berhenti, mereka kembali membentuk barisan untuk antri naik ke kapal seolah-olah tidak ada yang terjadi. Tommy bersama Gibson menandu seorang prajurit yang terluka. Mereka berusaha secepat mungkin membawanya ke kapal. Sementara itu, seorang petinggi tentara Inggris yang berada di dermaga mengatakan bahwa jalur ini dikhususkan untuk tentara Inggris. Dan dia melarang tentara Prancis untuk masuk ke dalam barisan tersebut. Tak lama kemudian, kembali terjadi gempuran serangan dari pesawat musuh ke dermaga. Dengan sedikit waktu yang tersisa, Tommy dan Gibson berhasil naik ke kapal. Di dermaga lain di Weymouth, George membantu Mr. Dawson dan Peter mengemasi barang-barang yang ada di dalam kapal Moonstone. Dia memasukkan semua pelampung ke dalam kapal. Kapal mereka akan dipakai oleh tentara Angkatan Laut Britania Raya dan Prancis untuk melakukan penyelamatan kepada prajurit yang terjebak di Dunkirk. Tepat saat marinir akan datang, George melepaskan tali pengait kapal atas perintah Mr. Dawson. Mr. Dawson memilih untuk pergi ke medan perang dengan kapal miliknya daripada membiarkan angkatan laut membawa kapalnya. Into war, George.
Sementara itu, terlihat 3 pesawat perang Spitfire tentara Britania Raya Inggris sedang melakukan penerbangan menuju Dunkirk. Pemimpin pesawat memerintahkan agar dilakukan pengecekan bahan bakar secara berkala dan menghemat bahan bakar untuk kembali. Dalam perjalanannya, mereka bertemu dengan pesawat musuh. Mereka pun langsung mengejar dan mulai melakukan tembakan. He's on me. Berkat kerjasama yang baik antara Farid pesawat Fortis One dan Collins pesawat Fortis Two, mereka berhasil menembak jatuh pesawat musuh. Namun ancaman masih belum berakhir. Pesawat musuh lainnya menembaki mereka kemudian melarikan diri. Fortis One kemudian memberikan laporan kepada pemimpin Fortis namun tidak ada tanggapan. Scene beralih. Tommy dan Gibson yang sedang berada di kapal kemudian diusir dan tidak diperbolehkan untuk naik ke kapal. Melihat adanya kesempatan, mereka berdua menyelinap ke bawah jembatan dermaga. Mereka mendengar pembicaraan antara perwira dengan komandan. Berkat gabungan tentara Inggris dan Prancis, dermaga Dunkirk berhasil dipertahankan. Akan tetapi hal ini tidak akan bertahan lama. Evakuasi harus dilakukan secepatnya untuk menyelamatkan para prajurit. We're not stopping here. We need to get our army back. Privately? We need our army back. Sementara itu di kapal Moonstone, Mr. Dawson melihat sebuah pesawat mengapung dan di atasnya ada seorang tentara. Mereka kemudian menyelamatkan tentara yang mengalami trauma tersebut. Hang on. Di tempat lainnya, Fortis Two mengabarkan kepada Fortis One bahwa pesawat pemimpin Fortis sedang mengapung dan akan tenggelam. Dia juga tidak melihat adanya pilot atau parasut di sana. Setelah mereka mencatat lokasi jatuhnya pesawat pemimpin Fortis, mereka melanjutkan penerbangan ke Dunkirk. Fortis One mengalami kerusakan pada alat pengukur bahan bakar. Dia kemudian bertanya sisa bahan bakar Fortis Two dan menjadikannya sebagai acuan. Pesawat milik musuh kembali melakukan penyerangan ke dermaga Dunkirk. Mereka menjatuhkan bom hingga merusak jembatan dan mengenai lambung kapal. Kapten kapal menginstruksikan agar kapal segera berlayar ke tengah laut agar tidak karam di dermaga. Para tentara panik dan meloncat dari kapal menyelamatkan diri. Tommy memberikan pertolongan kepada seorang tentara lain yang bernama Alex. Komandan Bolton berkata kepada tentara yang berhasil selamat bahwa mereka akan dibawa ke kapal lainnya. Keadaan ini dimanfaatkan oleh Tommy dan Gibson. Mereka kemudian bergabung dengan tentara lainnya untuk naik ke kapal. Scene beralih. Tentara trauma yang diselamatkan oleh Mr. Dawson menanyakan tujuan pelayarannya. Mr. Dawson mengatakan bahwa mereka akan menuju Dunkirk. Tentara itu mengatakan bahwa dia tidak ingin ke sana. Terjadi perdebatan antara mereka. Mr. Dawson kemudian mengatakan akan memilih jalur lain. Let's plot a course. Mr. Dawson meminta Peter untuk mengantarkan tentara trauma tersebut beristirahat ke kamar. Mr. Dawson mengatakan kepada George bahwa tentara itu mengalami trauma. Is he a coward, Mr. Dawson? He's shell-shocked, George. Di tempat lain, Farid dan Collins sedang menyerang pesawat milik musuh. Pesawat milik musuh tersebut akan menjatuhkan bom kepada kapal penyapu ranjau yang sedang berlayar. Aksi manuver di udara dan tembak-menembak tak terhindarkan. Mereka berhasil menembak 2 dari 3 pesawat milik musuh, akan tetapi pesawat milik Collins juga terkena tembakan dan melakukan pendaratan darurat di atas laut. I got one. Going down. Malamnya, Gibson yang berada di buritan kapal melihat si koci tentara lain meminta bergabung dengan kapal besar tersebut.
Namun sialnya kapal yang ia naiki terkena torpedo musuh dan merusak lambung kapal. Gibson berupaya membuka pintu kapal agar para tentara bisa keluar menyelamatkan diri. Tommy dan Alex yang berhasil keluar kemudian berenang menuju Sekoci. Tommy dan Alex tidak diizinkan naik ke Sekoci. Sekoci yang telah penuh tersebut akan kembali menepi ke pantai. Mereka berdua berpegangan dengan seutas tali yang ada pada Sekoci. Let's go to Dover! Scene beralih. Di kapal Moonstone, Mr. Dawson dan tentara yang trauma tersebut berdebat. Mr. Dawson mengatakan bahwa dia ingin melaksanakan tugasnya dan membantu para tentara. Si tentara yang panik dan marah mengatakan bahwa itu bukan tugas Mr. Dawson yang hanya seorang pelaut biasa dan bukan angkatan laut. Mr. Dawson mengatakan bahwa kapal lainnya juga melakukan hal yang sama. Si tentara yang trauma itu marah dan berusaha merebut kemudi. George yang mencoba menghentikannya terdorong jatuh dan menyebabkan kepalanya terluka. Peter mencoba menghentikan pendarahan di kepala George. Luka yang dialami oleh George sangat parah hingga membuatnya tak bisa melihat lagi. Pengejaran terhadap pesawat musuh masih terjadi. Ferrier berusaha menembak jatuh pesawat musuh dan berhasil. Scene beralih. Tommy, Gibson, dan Alex berhasil kembali ke pantai. Keputusasaan dan frustasi menyelimuti para tentara yang ada di sana. Mereka bertiga kemudian ikut bergabung dengan sekelompok tentara lain yang menuju sebuah kapal yang terdampar. Mereka berencana menggunakan kapal tersebut untuk evakuasi karena air laut akan segera naik. Di dermaga, Kolonel Winnan mempertanyakan kapal perang bantuan untuk mereka. Where are the destroyers? Komandan Bolton mengatakan bahwa pihak Inggris akan mengirim satu kapal bantuan, sedangkan kapal perang lainnya sedang dipersiapkan untuk perang selanjutnya yang akan menimpa Inggris. Kolonel Winnan kecewa dan mengatakan bahwa perang yang sebenarnya sedang terjadi di sini. Komandan Bolton mengatakan bahwa pemerintah telah mengirim kapal sipil ke Dunkirk untuk membantu menyelamatkan mereka. Small boats can load from the beach. We need destroyers. Tommy dan tentara lainnya tiba di kapal yang terdampar. Kapal tersebut berada di luar wilayah pertahanan tentara sekutu. Mereka sadar bisa saja diserang oleh musuh. Kemudian mereka masuk ke dalam kapal bersembunyi dan menunggu air pasang naik. Poke your head out. See if the water's coming. It's barely coming on. Saat mereka beristirahat, tak lama kemudian seseorang datang ke kapal. Mereka kemudian menyergapnya dan mengajukan beberapa pertanyaan. Orang tersebut mengatakan dirinya bukan orang Jerman tapi orang Belanda. Kapal itu adalah miliknya dan dia seorang pelayar. Tiba-tiba kapal tersebut ditembak oleh musuh yang mengakibatkan lambung kapal berlubang. Sementara itu, Peter melihat pesawat tentara Inggris mengeluarkan asap dan tidak melihat adanya parasut. Pilot pesawat itu kemudian melakukan pendaratan darurat di atas laut. Air mulai masuk namun pintu pesawat mengalami kemacetan saat akan dibuka. Mr. Dawson mengarahkan kapalnya ke arah pesawat yang jatuh, mencoba memberi pertolongan dan berharap pilot tersebut masih hidup. Tommy dan tentara lainnya masih berada di kapal yang terdampar, dan mereka ditembaki oleh tentara musuh. Air pasang yang mulai naik memasuki celah-celah lubang kapal yang tertembak. Seseorang di antara mereka terkena tembakan saat mencoba menutupnya. Rekan-rekannya mencoba memegang dan menahan suaranya agar tidak berteriak. Kepanikan dan perdebatan pun terjadi di antara mereka. Salah seorang di antara mereka harus keluar untuk membuang pemberat. How do we get off? We need to do something. Somebody needs to get off. Alex kemudian menunjuk Gibson agar dia keluar. Alex juga menuduh Gibson sebagai mata-mata tentara Jerman. Tell me. Tell me!
Gibson yang terdesak kemudian mengaku bahwa dia adalah orang Prancis. Dia memakai identitas seorang tentara Inggris yang telah tewas agar bisa mencari jalan keluar dari pantai seperti tentara lainnya. Tommy mencoba menenangkan suasana dan membela Gibson. Tiba-tiba kapal tersebut mulai mengapung. One man's not gonna make enough difference. Scene beralih. Collins mencoba menyelamatkan diri dengan memecahkan kaca pintu pesawat. Namun usaha yang dilakukannya tidak berhasil. Pesawat itu sudah dipenuhi oleh air dan membuatnya sulit untuk bernafas. Mr. Dawson dan Peter datang tepat waktu berhasil menyelamatkan tentara tersebut. Sementara itu, Ferrier berupaya menghentikan pesawat musuh yang akan menjatuhkan bom ke kapal penyapu ranjau, namun usahanya gagal. Kapal tersebut terkena bom dan Ferrier melihat para tentara melompat dari kapal yang akan tenggelam. Penantian yang membuat frustasi akhirnya terobati. Kapal-kapal sipil yang diperbantukan untuk mengevakuasi para tentara yang terjebak akhirnya tiba di Dunkirk. Rasa haru, bangga, dan sorak-sorai mewarnai kedatangan para kapal sipil tersebut. Di tempat lain, Mr. Dawson dan Peter kembali melakukan penyelamatan kepada tentara yang mengapung di lautan. Karena kapal yang mereka tumpangi terkena ledakan bom musuh dan tenggelam. Scene beralih. Alex dan tentara lainnya pergi meninggalkan kapal yang mulai tenggelam. Gibson yang saat itu akan ikut keluar, tiba-tiba kakinya tersangkut dan kapal pun tenggelam. Para tentara yang berada di kapal Mr. Dawson turun ke gelada. Peter mengatakan agar berhati-hati karena ada temannya di sana. Seorang tentara mengatakan bahwa temannya sudah mati. So be bloody careful with him. Tentara yang trauma tidak tahu bahwa George telah meninggal. Dia bertanya kepada Peter tentang keadaan George. Yeah. Tommy dan tentara lain berusaha berenang menuju kapal lainnya, namun usaha mereka sia-sia. Tentara musuh kembali menjatuhkan bom mengenai kapal dan menyebabkan oli kapal tersebut tumpah ke lautan. Pesawat musuh kembali berbalik arah menuju kapal yang akan tenggelam itu. It's coming back round! Pesawat Ferrier berhasil menembaki pesawat musuh. Namun pesawat musuh itu jatuh tepat ke tumpahan minyak. Hal ini membuat Mr. Dawson harus membawa kapalnya menjauhi lokasi tersebut. Sementara itu, tentara yang masih terjebak tidak bisa menyelamatkan diri hingga beberapa di antaranya tewas terbakar. Di saat yang bersamaan, dua pesawat musuh datang di lokasi yang berbeda. Mr. Dawson memerintahkan Peter untuk memegang kemudi mengarahkan kapal ke selatan dengan kecepatan penuh. Full speed, Peter. Mr. Dawson memberikan instruksi kepada Peter untuk menghindar dari tembakan pesawat tentara musuh dan dia berhasil. Wait for him to commit to his line. Now! Di tempat lain, pesawat musuh yang akan menjatuhkan bom di dermaga Dunkirk berhasil ditembak jatuh oleh Ferrier yang di saat-saat terakhir pesawat miliknya sudah kehabisan bahan bakar. Sementara itu, Peter mengatakan kepada Collins bahwa kakaknya juga merupakan tentara yang menerbangkan pesawat Hurricane.
Namun kakaknya gugur setelah 3 minggu berperang. Mereka akhirnya tiba di Weymouth. Tentara yang trauma tersebut melihat mayat George, kemudian dia pergi. Alex dan Tommy beserta tentara lainnya naik kereta api. Keesokan harinya, kereta yang membawa mereka tiba di stasiun terakhir. Alex merasa bahwa masyarakat akan menghina dan mencemooh mereka karena gagal dalam perang. Sebaliknya, mereka semua disambut oleh masyarakat sebagai pahlawan. Tommy kemudian membacakan pidato Winston Churchill yang merupakan Perdana Menteri Britania Raya dari surat kabar. Proses evakuasi tentara terakhir yang ada di Dunkirk sudah selesai. Akan tetapi, Komandan Bolton memilih untuk tetap tinggal di sana demi Prancis jika sewaktu-waktu tentara lainnya datang. I'm staying for the French. Peter mendatangi koran lokal Weymouth. Dia menyerahkan beberapa berkas dan meminta agar foto George ditampilkan di halaman utama sebagai pahlawan. Sementara itu, Ferrier yang telah kehabisan bahan bakar pesawatnya melakukan pendaratan darurat di wilayah musuh. Dia kemudian membakar pesawatnya dan ditangkap oleh musuh sebagai tahanan perang. Film pun tamat. And even if this island or a large part of it was subject in the liberation of the old. Nah sahabat semua, demikian alur cerita film Dunkirk. Dari kisah tersebut ada pesan tersirat yang dapat diambil. Di antaranya, kita tidak boleh berputus asa dan menyerah terhadap suatu keadaan. Setiap usaha yang dilakukan dengan baik niscaya akan mendapatkan hasil yang baik pula. Dari kisah tersebut juga diperlihatkan bagaimana kesadaran sebagai sesama manusia diuji. Tidak hanya itu, sebagai manusia harus memiliki rasa simpati, empati, dan tolong-menolong bahkan dalam keadaan tersulit sekalipun. Terima kasih, sampai jumpa di ulasan video berikutnya.